Ku banggakan. Proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Selalu sehat dan masih semangat kan? Anak-anak, tentunya pagi ini kalian sudah melaksanakan pembiasaan pagi ya? Apa kalian juga sudah membantu orang tua kalian di rumah? Pastinya solih-solihah sudah kan? Anak-anak, hari ini kembali bersama Ibu Guru. Kalian akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua dengan muatan mata pelajaran IPS dan IPA. Kali ini kalian akan belajar pada KD 3.4 untuk IPS dengan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi dengan benar. Sedangkan untuk muatan IPA, kalian akan belajar pada KD 3.3 dengan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan benar. Anak-anak, sebagai warga negara Indonesia, siapa sih yang tidak tahu dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Iya, peristiwa ini adalah awal diakuinya Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada rakyat dan dunia mengenai pernyataan kemerdekaan suatu negara. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kemerdekaan Indonesia telah diraih dengan perjuangan yang sangat panjang dan berat. Selama kurang lebih 3 abad, para pahlawan telah berjuang dan berkorban dengan jiwa dan raga hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Anak-anak, tentunya peristiwa proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Karena peristiwa itu berarti telah tercapailah tujuan para pahlawan yang sudah berjuang selama bertahun-tahun. Dan tentunya berarti bahwa bangsa Indonesia telah terbebas dari segala bentuk penjajahan oleh bangsa lain. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini memiliki banyak makna bagi bangsa Indonesia, yang diantaranya peristiwa ini menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia. Setelah sekian abad berada dalam masa penjajahan yang mengorbankan ribuan nyawa, akhirnya proklamasi menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Segala bentuk pengorbanan dan tumpah darah para pahlawan terbayar ketika bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Yang kedua menjadi pengakuan kepada dunia luar atau de facto. Proklamasi 17 Agustus tahun 45 menjadi pengakuan kepada dunia luar negeri bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Nah, pengakuan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia ini disebut sebagai pernyataan de facto. Setelah pernyataan de facto, kemudian muncul pengakuan de jure, yaitu pengakuan dari luar negeri terhadap kemerdekaan Indonesia.
Makna proklamasi yang ketiga bagi bangsa Indonesia adalah meningkatnya martabat bangsa. Ketika Indonesia dalam masa penjajahan, Indonesia tidak dianggap sebagai sebuah negara. Indonesia hanya dimanfaatkan saja. Namun, setelah kemerdekaan, Indonesia dapat mengangkat harkat dan derajat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Peristiwa proklamasi ini juga bermakna sebagai awal perjuangan sebuah negara baru. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri. Tentu saja hal ini harus melibatkan pemerintah dan segenap rakyat Indonesia untuk berperan dalam berjuang membangun bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri. Selanjutnya, makna proklamasi kemerdekaan adalah merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi menjadi titik awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, peristiwa proklamasi ini memiliki ukuran makna yang sama besar bagi seluruh rakyat Indonesia, meski berbeda daerah, suku, budaya, agama, dan tentunya cara hidup mereka pun berbeda. Namun, sikap persatuan dalam perbedaan inilah yang menjadi senjata ampuh dalam merebut kemerdekaan. Nah, anak-anak hebat, seperti halnya manusia, tumbuhan pun diciptakan berbeda-beda dan beragam. Tumbuhan mempunyai cara yang berbeda-beda dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Makhluk hidup beradaptasi karena memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan makhluk hidup beradaptasi diantaranya untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa lainnya. Atau makhluk hidup beradaptasi agar bisa mendapat makanan. Dan bisa juga makhluk hidup beradaptasi untuk bisa bertahan hidup dalam keadaan atau situasi yang tidak sesuai agar hidupnya terjamin. Adaptasi makhluk hidup ada 3 jenis. Yang pertama, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari adaptasi morfologi pada tumbuhan terlebih dahulu ya. Nah, apa sih adaptasi morfologi itu? Adaptasi morfologi yaitu bentuk adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya dengan cara menyesuaikan bentuk luar tubuhnya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama hidrofit, higrofit, dan xerofit. Sekarang yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Karena kemampuannya ini, tumbuhan hidrofit dapat dikenali adanya ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus tumbuhan hidrofit antara lain dapat mengapung di permukaan air. Yang kedua, mempunyai daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Yang ketiga, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun agar dapat mengapung. Dan yang keempat, memiliki akar yang berada di dalam air. Contoh tumbuhan hidrofit antara lain teratai, enceng gondok, kiambang, dan kangkung. Yang kedua, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembap. Tumbuhan jenis ini banyak kita jumpai pada hutan hujan tropis yang lembab.
Adapun ciri khusus yang dimiliki tumbuhan higrofit antara lain memiliki bentuk daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Yang ketiga, batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Dan yang keempat, daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tanaman higrofit antara lain tanaman paku, paku tanduk rusa, dan lumut. Yang ketiga, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan xerofit dapat bertahan hidup di lingkungan dengan cuaca panas ataupun kering yang memiliki kadar air sedikit. Berdasarkan proses adaptasi tersebut, tumbuhan xerofit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai daun yang permukaannya dilapisi lilin yang berfungsi untuk mencegah penguapan air. Yang kedua, daunnya berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Yang ketiga, memiliki akar yang sangat panjang yang berfungsi untuk mencari sumber air yang ada di dalam. Dan yang keempat, memiliki jaringan spon batang yang berfungsi menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhan xerofit antara lain kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Sekarang silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah gurumu berikan. Selamat belajar, terus semangat, dan ingat selalu terapkan protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.